Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan kemudahannya kita dikumpulkan dalam majelis online untuk pembacaan kitab Kasyfus Syubhat. Semoga kita diberikan berkah lewat majelis ini dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik, kita insya Allah langsung melanjutkan pembacaan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha tauhid illa ja'ala lahu a'da. Di sini penulis ingin mengingatkan bahwa kecilan masih ya. Ya. Ini lagi ini. Baik. Jadi di sini penulis mengingatkan wa'dam annallaha subhanahu wa ta'ala min hikmatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala dari hikmahnya apa? Seseorang yang memang berjalan di atas jalan at-tauhid, yaitu jalannya para rasul, itu pasti memiliki musuh. Sebagaimana di sini kata penulis, lam yab'ats nabiyan, bahwa seluruh nabi yang dimaksud tentunya di sini adalah yang mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Kenapa? Karena seluruh nabi itu memiliki warisan. Dan warisannya para nabi itu adalah ilmu. Dan ilmu yang diwariskan oleh para nabi itu semuanya dibangun di atas pondasi tauhid. Di-mute dulu kali ya. Soalnya kalau yang lain nggak di-mute, kameranya malah ke dia dan bukan ke kamera Ana gitu. Jadi di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, dan seluruh nabi itu memiliki warisan, dan warisannya para nabi itu adalah ilmu, dan ilmu yang dibawa oleh para nabi semuanya dibangun di atas nilai at-tauhid. Lah kalau sudah begini gimana? Kalau sudah begini, lam yab'ats nabiyyan illa ja'ala lahu a'da. Kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan musuh-musuh. Ada musuhnya. Ada musuhnya. Nah, illa ja'ala lahu a'da kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am 112, bahwa memang ada musuhnya. Memang ada musuh-musuhnya. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa nilai tauhid itu pasti ada musuh-musuhnya. Lah kalau seluruh nabi saja yang membawa tauhid ada musuh-musuhnya, maka mereka juga yang mewarisi warisannya para nabi, yaitu ilmu, yaitu tauhid, pasti ada musuh-musuhnya. Walaupun tentunya derajatnya berbeda, walaupun bukan nabi, walaupun cuma sekedar mendakwahkan at-tauhid, pasti ada musuhnya. Pasti ada musuhnya. Nah, sekarang kita harus kembali kepada permasalahan. Kayaknya ya kan terkadang banyak orang yang ngerasa gitu, Ana biasanya tauhid alhamdulillah adem ayem, Ustaz.
itu Ustadz Fulan mendakwahkan tauhid itu adem ayem, nggak ada musuhnya, semua orang senang. Ya tentunya pasti nggak 100% gitu ya. Tapi secara umum ini adalah Ustadz yang disenangi gitu oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Nah itu Ustadz tuh dia dakwahin tauhid kayaknya adem ayem Ustadz. Nggak ada itu musuhnya, nggak ada. Maka harus diketahui bahwa musuh-musuh tauhid itu maksudnya musuh-musuh dakwah tauhid itu baru muncul ketika ya ngeheng ya. La ilaha illallah. Bentar ya. Maklum komuter lama. Taib afwan. Nah, kembali ke permasalahan pertanyaan Ustadz kayaknya enggak juga deh. Kayaknya ada aja orang yang memang mendakwahkan tauhid itu tanpa musuh. Kayaknya ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa setiap nabi itu pasti ada musuh-musuhnya dari syaitan dari kalangan jin dan manusia. Maka di sini kita harus perlu dudukkan permasalahan bahwa musuh dakwah tauhid itu muncul ketika seseorang itu membahas tauhid yang rinci. Tauhid yang rinci. Nah, ini perlu dimurojaah lagi ya bahwa ketika membahas dakwah tauhid itu kemarin kita sudah mungkin di pertemuan pertama itu ada yang namanya fase global ya kan, fase global, fase rinci. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu eh, ketika mendakwahkan yang global itu untuk membawa kepada yang rinci. Untuk membawa kepada yang rinci. Jadi dia nggak stick atau nggak stuck di global aja. Udah kita yang di global aja deh. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma di global saja, maka nggak ada musuh. Gitu. Kalau misalnya fase global, fase global ini tidak ada musuh secara umum. Itu. Jadi bahkan ini disinggung oleh Syekh rahimahullah taala dalam risalahnya yang lain yaitu Sittatu Mawadhi bahwa memang kalau fase global itu nggak ada musuh. Dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak ada musuhnya. Bentar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali itu diutus ke tengah kota Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan tauhid secara fase global dan nggak ada musuhnya, nggak ada musuhnya. Jadi nggak ada musuhnya dalam artian ya musyrikin Quraisy itu biasa aja. Kenapa? Karena kalau misalnya fase global itu bisa diterima. Ayo kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu kunci surga, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
ayo tauhid, ayo bertauhid. Yang kayak begini nggak bakal ada musuhnya. Nggak bakal ada musuhnya. Lalu ketika sudah memasuki fase yang rinci, ya kan, fase yang rinci kemarin kita udah bahas. Contohnya fase yang rinci itu adalah disebutkan kebatilan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutin. Ini peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, peribadahan kepada misalnya kepada Nyi Roro Kidul atau kepada Pangeran Samudro atau kepada arwah-arwah penunggu disebutin. Ini peribadahan kepada nama objeknya, ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah fase rinci itu. Fase rinci yang lain adalah barang siapa yang melakukannya berarti dia bukan orang Islam. Ini kemarin masalah baroah. Jadi dikeluarkan dari wadah. Kita memiliki wadah dan mereka yang melakukan kesyirikan akbar itu berada di dalam wadah yang lain. Berada di dalam wadah yang lain. Ini fase rinci. Orang kalau udah masuk ke fase rinci, udah menyebutkan kesyirikannya, secara detail disebutkan objek sesembahannya selain Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan bahwa pelakunya bukan satu wadah lagi dengan wadah Islam, dengan wadah dinullah, dengan wadah dinnya para rasul, ini pasti ada musuh. Pasti ada musuh, pasti ada musuh. Kalau antum nggak percaya, antum bisa coba. Ya kan, kalau udah ngomongin kesyirikan plus takfir, itu udah nggak ada obatnya sih. Nggak ada obatnya, pasti ada yang kesel sama antum. Mau yang muslimi, yang mengaku muslim kah, atau mungkin yang memang dinnya itu adalah selain Islam, itu dinnya kesyirikan, yang kayak begini ya udah fitrah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 112 dan kembali di sini disinggung oleh penulis rahimahullah taala. Kenapa? Karena memang dakwah tauhid itu ujung-ujungnya memang harus rinci, nggak bisa di global terus. Nggak bisa di global terus. Yang berkutat dalam global terus ini bukan ahlu sunnah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Bukan ahlu sunnah. Yang tetap di global mulu, cari aman mulu. Nggak bisa. Jadi memang harus masuk kepada tema yang rinci seperti yang tadi sudah disebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas jalan at-tauhid. Baik. Kenapa sih? Main lagi. Tinggal hang ya kameranya. Iya, Ustaz. Masih ya? Masih. Wish. Kenapa ya? La ilaha illallah. Bentar ya, Afwan. Guys, kita restart lagi. Baik. Jadi, bismillah. Baik, insyaallah. Jadi kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan kami telah menjadikan likulli nabiyyin, bagi setiap para nabi aduan, ada musuh-musuhnya, yaitu syayatin al-insi wal jin, berupa dari syaitan-syaitan yang berbentuk atau dari kalangan manusia maupun dari kalangan al-jin.
Wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun katsirah wa kutubun wa hujjaj. Ini penting nih, bahwa ketika memasuki fase rinci, ketika sudah memasuki fase rinci pasti ada musuh. Dia ada musuhnya nih. Dari kalangan manusia maupun dari kalangan al-jin. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, wa qad yakunu li a'da'i tauhid, dan terkadang itu musuh-musuh tauhid, musuh-musuh dakwah tauhid itu memiliki ilmu. Banyak apa sedikit, katsirah, ulumun katsirah, kata penulis. Jangan salah, ini musuh-musuhnya ini ilmunya banyak. Ilmunya banyak, ya kan? Bahkan mereka itu adalah penulis kitab-kitab, dan mereka itu memiliki hujjah-hujjah. Sehingga jelas ketika Syekh rahimahullah taala menjelaskan musuh-musuh tauhid dalam kitab Kasyfus Syubuhat, itu konteksnya itu adalah ketika dibilang punya ilmu, punya kitab-kitab, punya hujjah-hujjah. Nah, ini secara isyarat itu adalah orang yang ngaku muslim tapi pembela atau melakukan syirikan. Subhanallah. Jadi jangan salah, kalau misalnya seseorang itu sudah memasuki fase rinci dalam dakwah tauhid, pasti ada musuh. Dan musuh-musuhnya itu mereka memiliki ilmu, memiliki kitab-kitab, memiliki hujjah-hujjah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilm." Bagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika para rasul-rasul datang itu, ketika para rasul-rasul itu datang kepada kaum-kaum mereka, maka mereka farihu bima indahum minal ilm. Maka mereka itu berbangga. Bangga dengan apa? Dengan ilmu yang mereka punya. Yang mereka punya. Ya tentunya ketika kita bilang di sini ilmu yang mereka punya, ya ilmu itu kan dalam artian gini loh. Ya secara zahir, secara penampakan berilmu. Ini yang dimaksud. Jadi bukan secara hakikat. Bukan hakikat. Kenapa? Karena kalau misalnya hakikat ilmu, kenapa? Karena kalau hakikat ilmu, ya dia pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang misalnya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, secara hakikat dia tidak berilmu. Nah, di sini yang disebutkan bahwa musuh-musuh dakwah tauhid itu memiliki ilmu, itu adalah secara penampakannya itu berilmu. Secara penampakan, mungkin secara julukan, bahwa memang mereka itu adalah para alim ulama. Ini yang disinggung oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan dalil dalam surat Ghafir. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, idza arafta dzalik, kalau kamu udah tahu bahwa musuh-musuh dakwah tauhid itu memiliki ilmu, memiliki kitab-kitab, memiliki hujjah-hujjah. Idza arafta dzalik wa arafta anna at-tariqa ila Allah subhanahu wa ta'ala, أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد له من أعداء قائدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. Jadi kalau kamu udah tahu bahwa kalau dakwah tauhid itu ada musuhnya, dakwah tauhid, nah ini pengulangan kembali saja, itu ada musuhnya. Dan dakwah tauhid ini yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalannya para rasul. Nah, musuh-musuhnya ini pada duduk tuh di jalan, pada menghalang-halangi dari
jalan tersebut. Dan di sini diulang oleh penulis rahimahullah ta'ala, ahli fasahah wa ilmin wa hujjaj. Bahasa Arabnya, jago banget, bisa, luar biasa lah pokoknya. Wa ilmin, ilmunya, hujjah-hujjahnya, jangan salah. Mereka punya hujjah-hujjah juga. Kitab-kitabnya bahkan mungkin kita nggak pernah dengar, riwayat-riwayatnya kita nggak pernah dengar. Tiba-tiba ada riwayat yang diusahakan dalam melegalkan kesyirikan, contohnya misalnya. Jadi memang demikian keadaannya. Fal wajibu alaika, maka kalau udah begitu, kalau kita udah tahu, itu yang wajib itu adalah persiapan. Wajib bagi kita itu adalah persiapan. Karena nggak bisa, karena kalau kita udah tahu bahwa nanti akan ada musuhnya, maka harus ada persiapannya. Apa persiapannya? Fal wajibu alaika an ta'allama min dinillahi subhanahu wa ta'ala yasiru silahan yuqatilu bihi haula'i syayatin. Persiapannya itu adalah apa? Persiapannya itu adalah belajar. Belajar semuanya, Ustaz. Belajar agama Islam ini perkaranya banyak nih. Apa yang harus dipelajarin? Yang dipelajarin itu adalah belajar tentang din Allah Subhanahu wa taala. Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima din selainnya, yaitu dinul Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ini harus dipelajarin. Jadi ini merupakan persiapan dalam bagaimana kita menanggapi musuh-musuh tersebut gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah belajar anta'allama min dinillah ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula'i syayatin. Jadi nanti ilmu ini belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu sampai kayak gimana-gimana, yang penting kita tahu mana din Allah, mana din selainnya. Mana itu tauhid, mana yang selain at-tauhid. Mana itu wadah Islam dan bagaimana supaya caranya bisa masuk dan tetap di dalam Islam. Mana yang justru wadah selain Islam dan apa-apa saja yang bisa mengeluarkan seseorang itu dari wadah Islam. Nah, ini belajar sebagai apa? Sebagai silah, sebagai senjata. Senjata. Dalam apa? Dalam menghadapi haula'i asyayatin. Dalam menghadapi para syaitan-syaitan ini. Jadi kata-katanya pedas gitu. Kata-kata dari penulis rahimahullah ta'ala itu adalah syaitan. Dan syaitan ini merupakan bentuk lafaz takfir ghairu sharih. Jadi hati-hati ya penggunaannya. Jadi kalau antum bilang setan antum, emang itu orang itu setan itu. Nah, itu sebenarnya secara syariat itu merupakan lafaz takfir ghairu sharih. Ya, sehingga nggak pantas kalau misalnya seseorang itu pelanggarannya itu bukan pelanggaran kekufuran akbar atau kesyirikan, maka jangan diucapkan kata-kata tersebut. Nggak baik. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi musuh-musuhnya ini itu alladzina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika subhanahu wa ta'ala la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Jadi musuh-musuh dakwah tauhid kan memang bakalan duduk di jalannya para rasul. Nah, duduk di jalannya para rasul itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la aqudanna lahum siratal mustaqim. Bahwa memang syaitan itu, iblis itu betul-betul akan duduk, ya kan, sebagaimana di surat Al-A'raf ini dia bilang saya betul-betul akan duduk menghalangi orang, menghalangi hamba-hambamu di siratal mustaqim. Saya bakal ngalangin, bakal duduk di situ, bakal gangguin, bakal jadi musuhnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin.
Jadi ini memang janjinya iblis dan para bala tentaranya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka akan berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besarnya penghalangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghalangi dari jalannya para rasul. Dan jalannya para rasul itu adalah jalan dakwah tauhid. Enggak ada yang lain. Rasul itu diusir dari Mekah, jihad perang Badar, jihad perang Uhud, dan semuanya dalam rangka jalan mendakwahkan at-tauhid. Qala rahimahullah ta'ala, berkata selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala, lakin, tapi, in aqbalta ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa asghaita ila hujajillah wa bayyinatihi, fala taqaf wa la tahzan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Jadi kan kita udah tahu bahwa musuh-musuhnya itu dari kalangan syaitan, syayatina, al-insi wal jin itu memiliki rencana-rencana. Tetapi di sini kata penulis, dia bilang, tapi tenang aja. Alhamdulillah. Kalau kita memang mau sepenuhnya kembali, tunduk pada apa? Jadi tunduk kepada ilah hujajillah, pada hujah-hujahnya Allah. Hujah-hujahnya Allah. Nah, hujah-hujahnya Allah yang terbesar itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau misalnya mereka bawa riwayat ini, riwayat itu yang kita nggak pernah dengar dari kitab ini, disaringkan, diriwayatkan oleh siapa kayak gitu dari kitab ini. Kitabnya itu kitab ma'ruf gitu, tetapi bukan kitab inti gitu. Nah, ini sering nih. Biasanya pembela-pembela kesyirikan itu dalil-dalilnya bukan nggak ada gitu. Tapi kitab-kitabnya kitab-kitab sekunder lah. Ya kan kalau misalnya kitab primer itu kan pertama Al-Qur'an. Kan misalnya kalau nggak Al-Qur'an ya, Sahih Bukhari, Muslim. Nah, ini mereka nggak gitu. Mereka bawa dari misalnya Tabaqat Hanabilah, kemudian gitu, misalnya Tarikh Baghdad. Jadi kitab-kitab yang sifatnya itu sekunder. Rujukannya itu dalam agama Islam sekunder. Kita nggak mengkritisi ya kalau misalnya penulisnya enggak gitu. Karena kemungkinan besar penulisnya itu menulis riwayat tersebut sebagai mimbabil khobar. Gitu. Sekedar penulisan riwayat saja, bukan dalam rangka membela kesyirikan sebagaimana ini merupakan diisyaratkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jadi kata penulis, tenang aja, seandainya kita sepenuhnya kembali kepada hujjah Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, fala takhaf wala tahzan inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Maka kalau misalnya kita sepenuhnya kembali kepada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa rencana-rencana atau makar-makarnya syaitan, rencana atau makarnya syaitan itu lemah. Kapan itu lemah? Lemah kalau misalnya kita udah sepenuhnya kembali pada hujjah Allah yaitu Al-Qur'an. Tapi kalau kita emang merasa terpesona dengan riwayat-riwayat dari kitab-kitab sekunder tersebut, ya hujjah syaitan nggak jadi lemah. Jadi malah kuat gitu. Malah jadi kuat. Baik. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala wal ami, orang awam minal muwahhidin yaglibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Kemudian di sini kata penulis selanjutnya itu adalah orang awam
orang awam minal muwahhidin, tapi dia itu bertauhid, itu mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Sehingga ya kembali di sini ini merupakan sebuah kalimat dari penulis yang cukup terkenal, wal ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i musyrikin. Mampu mengalahkan 1000, nah ini ulama musyrikin. Sehingga kembali disinggung bahwa dalam kasyfus syubuhat yang diisyaratkan itu tujuannya itu ditulis bahwa ya karena kan kok bisa musyrikin ya musyrikin, kok ada ulamanya gitu. Ulama ini kan istilah orang Islam gitu kan. Ini istilah orang Islam gitu. Tapi kenapa bisa digabungkan ulama musyrikin? Kenapa? Karena memang mereka itu melakukan kesyirikan, tetapi secara ilmu keislaman, ya ngaku muslim, dan juga mereka memiliki ilmu tentang Islam, ya tentunya ilmu tadi secara penampakan ya, karena kalau misalnya ilmu beneran secara hakikat, pasti mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu, kitab, dan juga hujjah. Nah, ini sebagai tanggapan saja atau sebagai gambaran bahwa sejarahnya sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentunya kalau misalnya kita membaca misalnya dalam kitab Tarikh Najd, sejarah Najd, itu ketika Syekh Muhammad itu mulai menghancurkan kuburan-kuburan, maka yang melawan beliau itu ulama. Ulama mana? Ulama Mekah, ulama Madinah, pengajar-pengajar di sana gitu. Ulama Basrah, ya kan, ulama Irak, Basrah dan sekitarnya, Baghdad. Gitu. Jadi kalau misalnya baca sejarahnya Syekh Muhammad tuh wah, seru gitu. Ya kan, ketika Syekh Muhammad itu mulai menghancurkan kuburan-kuburan, maka saat itulah ulama-ulama yang lain, ya kan, yang dari Mekah, yang dari Madinah, yang dari Basrah, yang dari Baghdad, itu semuanya nulis surat, hati-hati ente, gitulah. Ya, kalau misalnya kata orang Betawinya, hati-hati nih, awas, ya kan, awas. Akhirnya sejak saat itu Syekh Muhammad itu jadi buronan, hidup atau mati, diinginkan hidup atau mati. Sehingga dari sinilah kita mengetahui bahwa sejarahnya memang musuhnya Syekh itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan atau pembelanya tetapi ngaku muslim. Jadi maksud Ana kasih tahu yang kayak begini, jangan lagi kalau ketika kita membaca kitab Kasyfus Syubhat, yang dapat justru malah syubhatnya gitu. Ya kan, orang udah baca kitab Kasyfus Syubhat, kemudian dia masih memiliki pemahaman bahwa orang melakukan kesyirikan itu masih muslim. Ya, bertentangan 180 derajat sama isi kitab. Bertentangan 180 derajat sama sejarah Syekh Muhammad. Bahkan sejarahnya negeri Saudi itu ya bertentangan 180 derajat. Jadi rada aneh gitu. Baca kitab Kasyfus Syubhat, yang nempel malah syubhatnya ya Wallahu musta'an. Oh, nggak bener nih. Tiap bolak-balik kamera. Please. Mungkin nggak usah bolak-balik kamera kali ya untuk hari ini. Allah ada kenapa komputernya. Kembali kepada kalimat penulis rahimahullah ta'ala, wal ami, orang awam dari orang yang bertauhid, yaghlibu alfan, bisa mengalahkan 1000 min ulama ihaula'il musyrikin, dari 1000 ulamanya
ulamanya musyrikin. Kok bisa sih? Kok bisa orang awam justru bisa mengalahkan ulama musyrikin? Nah, ini kan pertanyaan. Lah orang awam kan gimana, Ustaz? Bahasa Arab aja belepotan, ayat-ayatnya nggak hafal, ya, hadits-haditsnya apalagi. Ya, orang awam itu pegangannya itu pertama cuma fitrah aja. Pegangannya dia itu adalah fitrah dan Al-Quran, ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam nih rata-rata orang awam pun juga hafal. Masa iya orang awam nggak hafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya kan? Itu kan orang awam hafal gitu. Atau misalnya qul huwallahu ahad, orang awam hafal gitu. Sehingga ini pegangan orang awam nih, fitrah dan Al-Qur'an ayat-ayat yang muhkam. Sehingga dengan adanya fitrah dan Al-Qur'an ayat-ayat yang muhkam, mereka bisa mengalahkan ulama musyrikin. Jadi ya kalau misalnya kata para ulama musyrikin ya antum hujahnya begitu-begitu aja ya emang kenapa? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa enggak cukup? Hanya kepadamulah kami beristianah, hanya kepadamulah kami beribadah, ya kan? Itu kan cukup. Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu ahad, ya kan? Yang layak diibadahi. Ya udah cukup. Gitu. Jadi ya antum mau bawa yang kayak bagaimanapun orang awam secara fitrahnya itu adalah fitrah tauhid, nggak melakukan kesyirikan dan secara Al-Qur'an dia pegang yang muhkam. Oleh karena itu di antara kisah gitu ketika ada orang awam yang masuk dan ini diriwayatkan gitu biasanya dalam literatur Wahabiyah itu di eh, literatur Wahabiyah. Kalau ana misalnya ditanya antum Wahabi, Ustaz, ana selalu jawab iya ana Wahabi. Jadi ya ana nggak menutup-nutupi gitu. Ya memang iya, memang literatur ana literatur Wahabiyah gitu. Jadi ana nggak malu dan nggak mencoba menutup-nutupi. Iya memang panutan ana itu ya Syekh Muhammad maupun keturunannya. Akidah mereka itu adalah akidah yang ana anut. Pakem mereka itu adalah pakem yang ana yakini sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahkan tauhid. Mereka kan Wahabi, ya terserah antum mau ngomong apa gitu. Baik. Jadi dalam literatur Wahabiyah itu biasanya disebutkan sebuah kisah ketika seorang awam masuk ke Masjid Madinah gitu. Ke Masjid Madinah, kemudian syekhnya itu berceramah tentang kemuliaan wali-wali Allah. Kemuliaan wali-wali Allah. Nah, ketika di situ disebutkan ya kita jangan lupa kalau misalnya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus lewat perantara peribadahan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ala inna auliya Allah la khaufun wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak bersedih, mereka itu tidak takut, mereka itu ahya, ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fahum yurzaqun. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu masih hidup. Ayatnya kan gitu. Ya, ayatnya hidup dalam tanda kutip gitu ya. Uh, uh, Terus kemudian wahum yurzakun dan mereka itu diberi rizki. Diberi rizki. Kemudian si orang awam ini dia bilang, ya Syekh, Anda mau tanya, itu diberi rizki. Ya kan? Wahum yurzakun, mereka itu diberi rizki. Ya kan? Maka si orang awamnya nanya, yang ngasih rizki siapa? Ya kan? Yang ngasih rizki siapa? Maka si penceramah di Masjid Madinah ini dia bilang, yang ngasih rizki itu adalah Allah. Ya kalau kayak gitu saya mintanya sama Allah aja lah. Kenapa harus pakai saya minta sama wali? Wali Allah Subhanahu wa taala itu diberi rizki. Gitu. Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki ya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kenapa minta sama selain Allah? Ya ana mintanya sama yang memberi rizki. Gitu. Jadi memang ya begitu cara hujahnya itu memang
straightforward, yang kayak begitu ya jelas-jelas aja mau ngapain gitu. Minta aja sama yang langsung memberi rizki. Kenapa harus pakai minta pada yang masih diberi rizki begitu. Jadi yang kayak begini ya alhamdulillah hujah tentang tauhid itu gamblang, jelas, bisa jadi pegangan. Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Nah, yang dikhawatirkan itu kata penulis rahimahullah taala, yang dikhawatirkan itu adalah ketika ada seorang yang bertauhid. Kenapa seorang yang bertauhid ini harus belajar? Ya kan, seorang yang bertauhid ini harus beramal. Seorang yang bertauhid ini harus berdakwah. Seorang yang bertauhid ini harus bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah. Ya kan? Awal-awal salah satu usul. Nah, ini merupakan jalan. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah orang yang bertauhid berada di atas jalan ini ketika nanti ada musuh-musuhnya. Ketika ada musuh-musuhnya, dia nggak punya senjata. Tidak ada ya bekal lah. Oke, nanti kalau misalnya tidak ada bekal, gimana dia mempertahankan tauhidnya? Sedangkan orang yang berjalan di jalan lagi safar aja, mereka butuh bekal. Ya kan, baik bekal persiapan bela diri kah, senjata kah, dari gangguan begal tengah jalan, perampok, itu masih dalam urusan dunia dalam menjaga harta. Lah, kalau untuk menjaga tauhid kita nggak punya bekal. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya di sini kata penulis rahimahullah taala, wa innamal khaufu 'alal muwahhid, yang dikhawatirkan itu atas orang yang bertauhid, alladzi yasluqut thariq, yang berjalan di atas sebuah jalan, di atas jalan yang itu tadi, walaisa ma'ahu silah, dan dia nggak punya senjata apapun. Waqad manna Allah subhanahu wa ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Itu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu udah bilang tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai', penjelas. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Jadi dia itu sifatnya itu Al-Quran itu adalah salah satu sifatnya itu adalah tibyan, sebagai tibyan atau yang menjelaskan likulli syai', segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu bisa secara tersurat atau secara nas. Ya kan, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu secara tersurat tuh. Ya kan? Atau misalnya secara tersirat, memang nggak disebutin sih, tapi kita paham. Misalnya wala taqrabuz zina. Nggak boleh mendekati zina. Ya, itu kan secara tersirat mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukannya gitu kan. Itu secara tersirat atau secara isyarat. Artinya ya kan, misalnya masalah apa ya? Ya udahlah gitu. Jadi segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Qur'an, baik secara tersurat, baik secara tersirat, maupun secara isyarat. Segala sesuatunya ada, segala sesuatunya pasti ada. Dari lewat jalur tiga ini. Tibyana likulli syai' fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'an ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Sehingga kalau Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatu, lah bagaimana lagi kalau dalam urusan tauhid, urusan syirik? Masa iya Quran itu kurang? Ya kan? Masa iya Quran itu kurang, nggak jelasin? Nggak mungkin. Gitu. Makanya seperti misalnya perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu isinya semuanya pasti ada tauhid. Ya kan? Mamluun, penuh dari ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang melarang dari kesyirikan. Sehingga ketika Al-Quran penjelas segala sesuatu, lah segala sesuatu aja dijelaskan, lalu bagaimana dengan tauhid?
udah pasti yang paling banyak, yang paling gamblang dijelaskan itu adalah tentang masalah tauhid, masalah syirik. Berapa sih penyebutan misalnya tentang sholat di Al-Quran? Paling berapa? Sabar berapa? Tapi kalau misalnya tentang tauhid, tentang syirik, setiap lembar, setiap surat itu pasti ada penyebutan tentang tauhid syirik. Makanya sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah taala bilang Al-Qur'an kulluhu tauhid. Al-Qur'an itu seluruhnya tauhid. Nah, kalau udah tahu begitu, fala ya'ti sahibu batilin bihujjah. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada sahibu batil, ya orang-orang yang membawa kebatilan dengan hujjah-hujjah, illa wa fil Qur'an ma yanquduha. Kita tenang aja, kenapa? Karena di Quran pasti ada yang ngejelasin tentang kebatilannya. Gitu aja. Antum mau bawa dari riwayat mana aja, tafadhol. Ana pegang Al-Qur'an ayat yang muhkam. Antum mau ini terserah. Ya kan, yang mau melegalkan kesyirikan, ini riwayat bahwa misalnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala boleh, ini riwayat bahwa syafaat itu boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di dunia, ya, pada orang mati gitu segala macam, ya kan? Silahkan, ya kan? Tapi kita tahu bahwa kita pegangannya Al-Qur'an, ayatnya itu ayat yang muhkam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh penulis bahwa ma yang kuduha, pasti ada yang ngejelasin bahwa yang mereka bawa itu batil dan dijelaskan kebatilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang, apapun yang datang, ya kan, bimatsalin, dengan permisalan-permisalan apapun itu, dengan ungkapan-ungkapan, illa ji'naka, kecuali kami datangkan kepada engkau wahai Rasul bil haq, yaitu al-haq, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baiknya perincian, sebaik-baiknya tafsir. Qala ba'dul mufassirin, dan sebagian mufassirin menjelaskan tentang ayat ini, hadhil ayat ini merupakan ammah, umum, berlaku secara global, fi kulli hujjatin, dalam setiap hujjah, ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Hujjah yang dibawa ahli batil pasti ada hak dari Al-Quran yang membatalkan atau menjelaskan atau mengkontradiksikan apa yang mereka bawa, wa ahsana tafsira, dan juga sebagai Al-Quran itu sebagai sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang kebatilan mereka. Nah, ini merupakan, jadi dengan demikian kita udah membahas apa ya namanya, seluruh muqaddimah sebelum masuk kepada syubhat. Jadi mulai dari apa itu din, ya kan, bagaimana pentingnya at-tauhid, boleh nggak tahu apa enggak, bagaimana itu merupakan jalannya para rasul, dan kalau jalannya para rasul itu pasti ada musuh-musuhnya. Kalau musuh-musuhnya itu pasti ada yang namanya ilmu, ada kitab, ada hujjah. Nah, ini harus ada tanggapannya dari kita sebagai orang yang bertauhid dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita udah jelasin semuanya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya barulah kita masuk kepada syubhat-syubhat yang mereka bawa dalam menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan orang dari dakwah tauhid. Hada, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tafadhol, jika ada yang ingin tanyakan, sampai 6:30 masih ada 10 menit. Alhamdulillah.